Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang Tuhan menangkap balam, Cakep. ditambak di tengah lawan. Cakep. Dari bunyi sambutan salam, macamnya udah puasa bulan Ramadan. Apa kabar Bapak Ibu semua, sehat? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Tak serentak. Ustaz-ustaz, bapak-bapak, ibu-ibu, abang-abang, adik-adik, kakak-kakak, pakcik-makcik, hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang belum berbini dan belum bersunat. Semuanya dimuliakan Allah. Amin. Muliakan harta. Kalau hartanya hilang, mulianya juga terbang. Muliakan jabatan, KPK datang, baju oren, tak lagi dimuliakan. Kita mulia bukan karena harta, bukan mulia karena kuasa, bukan mulia karena rupa, tapi mulia karena la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Inilah yang sedang kita jaga, bersemi di dalam hati, jantung, pikiran anak-anak kita, yang akan kita tinggalkan saat kita menghadap Allah. Mereka yang akan membisikkan ke telinga kita, mereka yang akan mewariskan ini sampai hari kiamat, insyaallah. Amin. Jamaah Masjid Baitul Muhajirin, bait rumah muhajirin, orang-orang yang pindah. Karena banyak ini pindah dari luar kota Batam ke kota Batam. Jadi mereka membuat masjid rumah Allah disebut dengan Baitul Muhajirin. Tak ada yang menjelaskan ke saya yang menduga-duga. Dan kita ini semuanya memang hijrah dari alam rahim ke alam dunia, dari alam dunia ke alam barzakh, dari alam barzakh ke alam akhirat. Di akhirat kita akan kekal di surga Jannatul Firdaus. Amin. Jangan pernah merasa kekal di atas dunia, karena kita sesungguhnya semuanya adalah muhajirin, orang-orang yang beda. Dan kita dihibur oleh grup hadrah Asyiqatus Syafa'at. Asyiqah, pencinta, perindu. Syafa'at, syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Kok tahu Ustaz ini nama masjid di Baitul Muhajirin, nama hadrahnya Asyiqatus Syafa'at? Ada tulisan di sini. Terima kasih, tengok. Jadi yang mau kita jaga di dalam Ramadan ini, kita tanam, kita semai, kita siram, kita tumbuhkan bibitnya. Nanti kita jaga dia di luar Ramadan, insya Allah. Amin. Amin. Apa saja bibit yang kita tanam di dalam Ramadan ini nanti? Ada 5. Jadi adik-adik, anak-anak, ibu-ibu mudah mengingatnya 5. Asal selesai yang 5 ini habis gak? Saya pun langsung ke airport. Ini tausiah terakhir saya. Saya bukan mati. Kalau mati apa boleh buat? Yang pertama yang mau kita tanam di bulan Ramadan ini nanti adalah cinta masjid. Cinta masjid, bukan cinta Mas Parno. Cinta masjid. Makanya nanti habis berbuka puasa makan 2-3 kurma, seteguk 2 teguk air, sholat maghribnya di mana? Duduk istirahat di rumah, sholat isyaknya di mana? Dari sholat isya ke tarawih, tarawihnya di mana? Habis tarawih witirnya di mana? Habis witir tadarusnya di mana? Habis itu tidurnya di mana? Di rumah. Lalu kemudian bangun malam, kalau bulan 10 terakhir Ramadan, itikafnya tidak sampai tidak di masjid. Habis makan sahur dan dengar taklim as-salatu wassalamu alaik. Lalu kemudian tak lama setelah itu terdengarlah imsak. Lalu setelah itu sholat subuh berjamaah di masjid. Jadi poin pertama yang mau ditanam di bulan Ramadan adalah cinta masjid. Mudah-mudahan Masjid Baitul Muhajirin membuat program pesantren kilat Ramadan di masjid. Setuju? Setuju. Di Pekanbaru dulu saya disuruh pembukaan minta tausiah
Anak-anak yang libur sekolah dikarantina dalam masjid. Makanan diantar, pakaian kotor dijemput, setelah di laundry gratis, cuci antar lagi, tak pulang ke rumah, supaya selama Ramadan itu dia merasakan cinta masjid, dan keluar dari Ramadan hafal juz 30. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'adzim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun summa kalla saya'lamun alam naj'alil arda mihada. Itu enaknya kalau baca Quran ramai-ramai, ya tak ketahuan. Ustaz yang mengajar jangan khawatir, nurul istighfar ada. Oli kita juara, Masya Allah, tabarakallah, suaranya, tajwid, taksirnya. Mudah-mudahan ustaz-ustaz kita panjang umur, sehat badan, sehingga anak-anak kita ini selamat dunia akhirat. Amin. Setelah Ramadan, jangan sampai suasana masjid ini sunyi, sepi, kosong. Setuju? Setuju. Saya sholat di masjid, keluar dari masjid ada baliho besar, dicari orang hilang. Heran, kenapa besar di luar masjid rumahnya? Dicari orang hilang, jamaah yang kemarin datang ke masjid sekarang sudah hilang. Tak datang-datang lagi ke masjid. Saya yakin percaya itu tidak terjadi di Baitul Muhajirin. Makanya nanti macam-macam usaha pengurus masjid, lain padang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya, lain masjid, lain cara pengurusnya. Ada masjid di Pekanbaru, biar supaya ramai, dibuatkan habis subuh hari Ahad, hari libur, namanya pengajian coffee morning. Jadi habis pengajian ada acara minum-minum kopi. Saya tanya, kenapa tak ada mentongnya nih? Karena kopi morning, jadi kopi aja. Lalu kemudian setelah itu ada ibu-ibu yang bawa lotek, bawa lontong sayur, bawa bakwan, bawa ketupek gulai paku, bawa salalawak. Akhirnya ramai lah. Ada pula lagi pengurus, saya tanya, bagaimana cara kalian meramaikan masjid? Kami buat ada door prize, Pak Ustaz. Nah, jadi dikumpul duit dari masyarakat. Setelah itu nanti buat pengajian diundi. Ada yang dapat rice cooker, ada yang dapat macam-macam. Hadiahnya biasa, tapi semangat kebersamaannya luar biasa. Ada pula lagi saya tanya, kawan-kawan saya semua ini pengurus, bagaimana masjidnya ini ramai? Setiap sebulan kami buat surat undangan, macam undangan walimah. Atau udah mulai lupa, disebar lagi. Datanglah ke masjid. Kalau tak datang, jenazah tak diurus. Memang manusia ini lupa. Jadi yang saya rangkum ini jurus-jurus setiap masjid ini. Ada pula masjid di Bangkinang, Kabupaten Kampar, dibuatkan surat. Disuruh mereka tulis ustadz siapa yang kalian minta undang. Lalu yang terbanyak itu diundang supaya mengikuti apa yang dimaui masyarakat ini. Anak-anak muda dibuatkan pengajian khusus. Hari libur dibuat hari Ahad. Kami tak mau bergabung sama orang tua, hanya dibuatkan anak-anak muda khusus. Kami habis pengajian maunya pakai motor di jalan, disediakan, dimintakan pengawalan dari Bapak Kapolsek supaya dikawal anak muda pakai jaket biker subuhan. Subuh dia. Kalau ditanya, yang subuh aja. Kami ini biker subuhan. Kalau yang zuhur ada lagi kawan kami namanya biker subuhan. Bukan itu maksudnya. Sedang sholat yang paling berat subuh aja datang, apalagi zuhur. Tapi di Palembang, di Sumatera Selatan, memang ada. Namanya Ustadz Kumas Ali, penasehat bikers maghriban. Nah itu. Jadi yang kita maksud ini adalah 5 waktu supaya dia mau ke masjid. Menjinakkan merpati sama menjinakkan orang mana yang lebih mudah? Merpati. Tangkap merpati, ikat sayapnya, masukkan ke kotak, kasih beras 5 hari saja. Lepas itu buka karet pengikat sayapnya, lepaskan dia terbang sejauh mata memandang. Di hari bukan
Petang dia akan pulang ke sarang karena dia tahu di mana tempat makannya. 5 hari aja ikan pulang dia. Jamaah Ramadan 30 hari ikan. Karena hilang. Itu tidak terjadi di Baitul Muhajirin. Karena orang Baitul Muhajirin ini kalau kosong masjid memang mereka pulang kampung. Nah, yang hadir di sini semua datang ke masjid insya Allah. Amin. Kenapa diturunkan Allah hujan? Tak makbul rupanya doa panitia. Tak ada pawang rupanya. Kalau mau direnungkan, Allah cuma mau ngasih tahu beginilah kadar keimanan orang masjid Baitul Muhajirin. Hujan lebat, tadi saya kan masuk ke dalam bayangan saya. Ini keluar jadi balik semua di kosong. Keluar dari masjid tak beranjak. Becek di bawah karpet basah, seakan-akan tak terjadi apa-apa. Yang dibanggakan oleh para Allah membanggakan mereka kepada para malaikat. Mereka dulu waktu aku ciptakan mereka kalian komplain ada jangan luki halaman yuksiduki hawa yasmi berdima. Untuk apa kau ciptakan manusia ya Allah? Mereka hanya akan berkelahi, mereka hanya akan berperang, mereka akan menumpahkan darah. Hari ini tengok malaikat, hujan lebat kuturunkan, tetap mereka datang ke masjid Baitul Muhajirin. Allah Akbar. Kenapa waktu saya puji jamaah ini bertakbir dia? Karena ada rasa besar dalam hatinya. Lubang hidungnya mulai membesar. Maka untuk menghilangkan besar hati itu dibesarkannya Allah. Apa kata dia? Allah Akbar. Makanya ibu nanti kalau dipuji orang, anaknya cantik ya bu. Allah Akbar. Rumahnya bagus ya bu. Allah Akbar. Allah Akbar. Anaknya ganteng ya bu. Siapa dulu suami? Cepat mereka mengembalikannya kepada Allah. Jadi bunga yang kita tanam di Ramadan ini kita siram di setelah selesai Ramadan. Bunga yang pertama adalah memakmurkan masjid. Sekarang ada tenda, tapi di padang mahsyar nanti ada tenda? Tak ada tenda. Watakunul jibalu kal'ihnil manfus. Gunung-gunung macam bulu kambing dihembus angin. Allah. Tapi ada orang yang dapat naungan di padang mahsyar. Siapa dia? Rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Orang yang hatinya tergantung di masjid. Badannya boleh di kantor, badannya boleh di restoran, badannya boleh bekerja di perusahaan, tapi hatinya di masjid. Kalau udah didengarnya azan, hayya 'alas shalah, tak sabar dia ingin datang ke masjid. Dikirimkan orang saya video polisi razia tengah jalan karena tak bisa meninggalkan tugas, dibentangnya sajadah di pinggir jalan sholat ya. Oh, ini manusia-manusia unik yang perlu dibudidayakan. Udah hampir punah. Namanya polisi Saprus, saudara dinosaurus. Udah hampir punah di atas dunia. Maka bapak-bapak tentara yang soleh, polisi-polisi yang soleh, PSS, PMS, ASN yang soleh, inilah yang akan kita cetak generasi-generasi di masa akan datang ini insya Allah. Ada pun orang tua yang jahat, yang pemabuk, yang sakau, tak usah kita pedulikan, karena mereka pun tak lama lagi akan mati. Tak ada yang mati. Apa yang dimuliakan Allah? Ini yang pertama, bisa diingat? Kalaupun tak bisa diingat yang 5 poin ini, tak usah risau gara-gara ini. Jangan pula stres sendiri tanya Ustaz Linda. Saya tak ada mohal-mohal. Jangan Bapak Ibu, saya bukan yang tanya. Insya Allah ini bisa diputar rekaman ceramah diulang nanti. Itu direkam diantaranya channel Ustaz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share. Siap? Subscribe. Yang kedua, apa yang sedang dibangun, ditanam, disemai di bulan Ramadan ini adalah menuntut ilmu. Makanya habis subuh jangan keluar masjid karena ada pengajian subuh.
Kultum zuhur jangan sampai kosong. Dari azan ke iqamat, habis sholat sunat qabliyah, buat kultum agak 7 menit. Kultum kuliah 7 menit. Panjanglah sedikit Pak Ustaz, kuliah 15 menit. Panjang sedikit Pak Ustaz, 600 mililiter 1 jam. Tapi kalau zuhur kepanjangan, kultum ajalah. Lalu kemudian nanti menjelang berbuka, jangan sampai menjelang berbuka habis waktu ke sana kemari, ke sana kemari. Pas tanya, Bapak udah 3 kali lewat, ku tengok. Apa yang Bapak cari? Nunggu azan maghrib Pak Ustaz. Masuk. Duduklah mendengarkan kultum. Lalu kemudian dari isya ke tarawih, itu pasti di setiap masjid. Malam ini menjelang sholat tarawih, mari kita dengarkan pengajian dari isya ke tarawih. Masjid kita ada. Dan 10 terakhir malam Ramadan itu adakan iktikaf di masjid-masjid. Siap? Jangan ada dusta di antara kita. Ini adalah janji, dan janji adalah hutang. Yang bisa dilaksanakan, laksanakan. Mana yudraku kulluh, la yudraku kulluh. Kalau tak bisa buat semua, jangan tinggalkan semua. Ada masjid di Pekanbaru, namanya Masjid Ar-Rahman, di Jalan Sudirman. Itu pengajiannya 7. Subuh, duha, zuhur, asar, maghrib, isya, tarawih, iktikaf malam. Jadi kalau tamat di Ramadan, itu kalah anak mahasiswa yang 16 tatap muka, 2 SKS, potong semester, akhir semester, libur asap, libur banjir, libur hujan. Inilah namanya madrasah Ramadan. Pengajian. Apa ini pengajian? Pengajian ini. Sampai kapan ini pengajian ini? Pengajian ini nanti Bu, habis setelah datang malaikat maut. Selama pensiun, setan belum berhenti menggoda, kita tetap ngaji. Saya nggak mau pengajian umum, kami mau baca kitab. Baca kitab Riyadhus Shalihin. Ustaz Somad setiap Rabu subuh baca Riyadhus Shalihin. Kami tak mau baca hadis aja, kami mau tafsir. Baca tafsir Jalalain, surat-surat pendek, supaya yang dibaca sholat itu kita paham. Ada bacaan surat-surat, ada bacaan ayat-ayat. At-tahiyatul mubarakatuh, sholawatun thayyibatun lillah. Sehingga apa yang dibaca dalam sholat itu paham kita, menambah keimanan, menambah kekhusyuan. Ini yang 2 ditanam adalah semangat menuntut. Dalam Islam tak ada umur. S1 22 tahun, S2 25 tahun, S3 27 tahun. Itu sistem barat. Kalau dalam Islam, minal mahdi ilal lahdi, dari buayan ke liang lahat. Ibu walaupun usianya sudah lanjut, datang pengajian. Bapak walaupun sudah pensiun, datang pengajian. Jangan malu, jangan segan. Yang perlu ditanya, tanya. Tulis di depan mimbar Ustaz. Anda bertanya, Ustaz menjawab. Kirim ke nomor WhatsApp berikut ini. Begitu saya tengok di Malaysia. Dibuat di mimbar. Pengajian tak usah lama-lama. Karena jamaah ini sudah penuh dengan penderitaan. Kalau masih lama juga pengajian, dianggapnya Ustaz ini pelengkap penderitaan. Sudahlah kami menderita di kantor, menderita di jalan ke razia, di rumah lagi menderita menghadapi bini merepet, di masjid lagi Ustaz tak selesai. Makanya kalau saya pengajian setengah jam, 45 menit, paling lama 1 jam, 600 ml. Habis itu Anda bertanya, Ustaz menjawab. Yang bisa saya jawab, yang tak bisa saya jawab, saya bawa pulang ke rumah, direkam, diupload, ditonton. Tapi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, setuju apa yang saya katakan ini? Alhamdulillah. Yang tak setuju, saya teruskan juga terusnya. Tak peduli saya cakap orang. Kalau saya sibuk memikirkan cakap orang, mati juga. Yang ketiga, apa yang perlu kita jaga selama Ramadan, yang perlu kita bawa keluar Ramadan, yaitu semangat berbagi, bersedekah. Makanya anak-anak muda buat namanya, acaranya sahur on the road, sahur di jalan.
Anak-anak muda menyetor orang yang musafir perjalanan panjang minta ada bagi nasi. Wah, makan sahur Pak, makan sahur, makan sahur. Dan anak-anak muda ini mesti dibuat kegiatan. Malam iktikaf di masjid, mengumpulkan nasi bungkus dari ibu-ibu. Nanti kalau anak muda buat acara sahur on the road, ibu siap pagi? Pagi. Insyaallah. Dari bunyinya tak siap lagi. Paham saya. Ibu ini kan bagian dapur. Itu tergantung APBD dan APBN. Kalau bapak udah ngasih kode, siap Pak? Bapak ibu semangat karena ini. Ada kerjasama yang baik antara mereka. Inilah yang kita inginkan. Buka bersama, buat acara buka bersama, buat tendanya, buka bersama. Kami di Pekanbaru bersama Yayasan Nurul Azhar. Ramadan ini Ramadan yang ketiga, membagi 1000 paket buka bersama gratis. Masya Allah. Kenapa tiba-tiba Ustadz buat 3 tahun ini buka bersama 1000 orang gratis tiap hari? Kenapa? Karena kami dulu di Mesir Al-Azhar buka bersama gratis. Maka kami ingin membawa semangat itu ke Indonesia. Kami tidak ada minta ke pintu-pintu rumah, hanya buka transfer rekening. Ada yang mengirim Alhamdulillah, tak ada yang mengirim Innalillah. Tapi Alhamdulillah setahun lalu jalan, tahun sebelumnya jalan, tahun ini saya tanya Ustadz Al-Nok Dinar RC, bagaimana tahun ini Pak Ustadz? Terus kita laksanakan. Sedang COVID aja orang kesulitan ekonomi jalan, apalagi tidak COVID jalan. Terus yang makan siapa? Yang makan musafir, pakai miskin, duafa, anak yatim, janda-janda tua. Yang Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau lapar menyentuh lambung, tinggi nasi membumbung. Tapi kalau lapar sudah menyentuh hati, ringan tangan berbaik. Itu buktinya. Nanti kalau mau menengok, lapar ini udah menyentuh lambung atau ke hati, tengok pas buka puasa. Betul kata Ustaz Somad kemarin Pak. Tengok nasi goreng membumbung. Wah, ini lapar menyentuh lambung. Tapi kalau lapar udah menyentuh hati, ringan tangan berbagi. Bapak kalau beli kolak di jalan, beli 5 bungkus. Kita di rumah cuma bertiga, bapak, ibu, anak. Kenapa 2 lagi? Ada anak yatim di belakang. Pergi antarkan Bu. Yang membeli bapak, yang mengantarkan Ibu. Udah bapak ngantar. Bapak ngantar nanti perang dunia ketiga. Apalagi bulan-bulan puasa ini, sore-sore mata ibu itu lebih tajam dari supir. Yang ambilnya terok bisa nggak supir itu nanti. Nah ini perlu dijaga. Jangan sampai terjadi hal tak diinginkan yang salah Ustaz Somad juga. Ini gara-gara mengamalkan Ustaz Somad, Ustaz tahu pula. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Orang Mesir itu tak kaya macam orang Saudi Arabia, orang Makkah, Madinah. Mesir itu biasa macam kita, tapi semangat bersedekahnya luar biasa. Kami di Mesir belajar dari mulai TK, SD, SMP, SMA di Al-Azhar, S1, S2, S3 gratis. Mudah-mudahan orang Indonesia ini bisa dermawan macam orang Mesir. Amin. Buka bersama tiap sore. Tenda-tenda ini sudah siap semua di samping masjid, di dekat stasiun kereta api, di airport, di dekat rumah-rumah. Asal ada tanah lapang, mereka bangun tenda, buka bersama. Rupanya belum saya ceramahkan, di Batam pun sudah dibangun mereka tenda-tenda. Tadi buka lagi kita. Buka lagi. Oh, baik tenda mau jualan buka puasa. Tak apa-apa silakan jualan. Tapi sebagiannya dibagikan. Jual 50 bungkus, 2 bungkus bagi, dapat barokahnya insyaallah. Amin. Sanggup kasih kurma, kasih kurma. Sanggup kasih susu, kasih. Sanggup kasih apapun yang bisa dikasih, berbukalah. Lapang dahaga lehernya. Berdoa dia kepada Allah. Ya Allah yang mengasih sedekah ini panjanglah umurnya ya Allah. Amin. Saya dulu pernah Ramadan di Sungai Jeluk, di Selangor. Setiap maghrib berbuka. Saya 2 semester di UKM, University Kebangsaan Malaysia, sebelum ke Maroko.
Setiap maghrib orang Malaysia berbagi bubur 30 hari, namanya bubur lampu. Asal azan maghrib membuka makan bubur, habis sholat tarawih makan berat. Begitu juga di Maroko. Maroko bubur juga, namanya bubur harira. 2 drum. Pulang saya dari kampus nengok, ini drum apa nih? Buka tengok isinya, bubur harira panas. Rasanya Pak Ustaz sulit diungkapkan dengan kata. Di Medan, depan Istana Maimun, di Masjid Raya Al-Masur, bubur pedas 30 hari. Heran saya menengok, lain negaranya. Indonesia, Medan, bubur pedas. Malaysia, bubur lambu. Brunei, ada juga. Di Maroko, bubur harira. Kenapa lah buka puasa nih bubur? Baru saya paham. Rupanya kita saking lapar, tak sempat mengunyah. Ya? Jadi Bu, nanti kalau menyiapkan buka puasa, buatlah bubur semua. Saking laparnya langsung pakai dulu. Apalagi punya melitung pula 33 kali. Nah ini bagus sekali. Mudah-mudahan rezeki Bapak Ibu melimpah ruah. Dimudahkan Allah pintu-pintu berkah rezeki. Amin. Berbagi. Di luar Ramadan ini dibawa dalam wujud namanya. Kemarin di Tanjung Balai Karimun mereka dapat 1 ton beras. Masya Allah banyak. Subuh tadi di Bintan mereka juga dapat 1 ton beras. Dari mana beras ini? Dari orang Batak. Dari orang Batak, iya juga. Orang Batak yang tinggal di Batam. Sregar, Nasution, Sagala, Raja Gubuk, Sinambela, Utasuhut, Utasoi, Batubara, berbagi semua, akhirnya melimpah ruah. Orang-orang kaya bukan dengan ngasih itu 1 juta 2 juta. Program gerakan infak beras 1.000 sehari. Kalau 1.000 sehari sebulan berapa? 30. 25.000. Loh, kok 25.000? Tanggal merah nggak dihitung mesti. 25.000. Lalu yang mengontrak duitnya ke rumah-rumah siapa? Paskas, pasukan amal soleh. Anak-anak muda pakai motor, biker subuhan. Allahu Akbar. Anak muda dari KNPI menutup pintu. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Ada duit 1.000 Bu. Kau minta duit 1.000. Dia duit 10.000. Dia datang lagi sampai hari kiamat. Oh gitu, yang begini tak ada, itu tambahan dari saya. Orang Batam di baik-baik. Amin. Waalaikumsalam. Tolong Bu infak beras 1.000, tunggu ya, tunggu sebentar. Begini beralam, diambilnya semua, duit semua, 3 kilo. Duit kelincing. Nah itu ya. Dilemparkan ke kucing mati. Bagikan banyaknya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Orang pelit mati, orang dermawan mati. Meninggal. Berapa banyak orang kaya, pelit, bakhil, medit, kedekut di Batam ini dulu mati juga. Orang yang dermawan meninggal. Lalu yang ditinggalkan apa? Rumah besar, tinggal mobil besar, tinggal bini besar. Tinggal semuanya. Tapi yang dipakai untuk membangun masjid Baitul Muhajirin kekal abadi mengalir. Dipakai untuk membangun rumah tahfiz Quran Nurul Istighfar. Dan ternyata 6 bulan yang lalu saya datang penandatanganan prasasti Nurul Istighfar 1. Datang sekarang Nurul Istighfar 2. Nampaknya tiap 6 bulan berdiri terus Nurul Istighfar. Allah Akbar. Saya tak ada membantu, saya tak ada nyumbang semen, saya tak ada mengirimkan duit untuk membuat rukun Nurul Istighfar. Tapi pas giliran penandatanganan Abdul Somad,
Apalah perasaanmu segala macam? Malu. Malu kepada Allah SWT. Seakan-akan malaikat itu berbisik, kau penandatangan aja. Berikut ini penandatanganan prasasti. Berikut ini pengguntingan pita. Khawatir saya nanti tidak ada. Berikut ini masuk surga secara seremonial. Tapi saya yakin dan percaya anak-anakku para ustaz yang menghafal Quran di Nurul Istighfar mendoakan Ustaz Somad masuk surga. Amin. Saya masih tadi yang mereka selesai. Tanpa itu yang belum jelas nasibnya. Berikutnya yang ketiga, apa yang kita bangun di Ramadan mau kita bawa keluar? Cinta Al-Qur'an. Habis subuh 2 lembar, habis zuhur 2 lembar, habis asar 2 lembar, habis maghrib 2 lembar. tak bisa kekenyangan. Makanya baca sebelum maghrib. Habis isya tak bisa 2 lembar habis isya karena langsung terawih. Makanya tadarus habis witir. Kalau 2 lembar dapat 5 kali berarti 1 juz. Belum lagi pas lagi di rumah buka handphone, baca Quran, tak mesti buka Quran. Memang betul kata Profesor. Laki itu Pak Ustaz, laki saya asal saya dekat